dunia sedang berubah dan perubahan itu tidak terjadi pelan-pelan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana pusat kekuatan global mulai bergeser. Dari barat ke Asia, dari dominasi lama menuju persaingan baru. Dan di tengah perubahan besar itu, Indonesia mulai mengambil langkah. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Jepang. Sekilas, ini terlihat seperti kunjungan diplomatik biasa. Tapi, jika kita melihat lebih dalam, ini bukan sekadar perjalanan luar negeri. Ini adalah bagian dari strategi besar. Strategi untuk menentukan posisi Indonesia di masa depan. Saat ini, dunia tidak lagi stabil seperti dulu. Ketegangan antara negara besar semakin meningkat. Persaingan ekonomi semakin ketat dan teknologi menjadi medan perang baru. Negara-negara mulai membentuk blok, membangun aliansi, dan memperkuat posisi masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, negara yang tidak bergerak akan tertinggal. Dan Indonesia memilih untuk tidak diam. Pertanyaannya, kenapa Jepang? Jepang bukan hanya negara maju biasa. Jepang adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Negara dengan teknologi tinggi, industri kuat, dan pengalaman panjang dalam pembangunan. Selama puluhan tahun, Jepang juga menjadi salah satu mitra utama Indonesia. Dari pembangunan infrastruktur, investasi industri, hingga transfer teknologi. Maka ketika Prabowo datang ke Jepang, ini bukan langkah baru, tapi penguatan dari hubungan yang sudah lama ada. Indonesia saat ini sedang berada di titik penting. Ekonomi Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Pemerintah mendorong hilirisasi, membangun industri, dan meningkatkan nilai tambah. Tapi untuk melakukan itu, Indonesia membutuhkan dua hal penting: teknologi dan investasi. Jepang memiliki keduanya. Dan inilah yang membuat kunjungan ini menjadi sangat strategis. Dunia saat ini sedang bergerak menuju era industri baru. Industri kendaraan listrik,
energi bersih, digitalisasi menjadi fokus utama. Indonesia memiliki sumber daya besar seperti nikel yang sangat penting untuk baterai kendaraan listrik. Tapi tanpa teknologi, sumber daya itu tidak akan maksimal. Jepang bisa menjadi partner penting dalam membangun ekosistem industri masa depan ini. Namun, kita tidak bisa melihat ini hanya dari sisi ekonomi. Asia Timur adalah pusat kekuatan dunia saat ini. Di wilayah ini, ada China, Jepang, Korea Selatan, dan pengaruh Amerika Serikat. Ini adalah arena persaingan global. Setiap negara memiliki kepentingan, dan setiap langkah memiliki makna strategis. Ketika Indonesia mendekat ke Jepang, itu bukan hanya soal kerjasama. Itu juga tentang posisi. Indonesia memiliki pendekatan yang unik. Tidak berpihak secara ekstrim, tapi tetap aktif. Indonesia bekerja sama dengan banyak negara sambil menjaga kemandirian. Ini adalah strategi keseimbangan, dan kunjungan ke Jepang adalah bagian dari strategi itu. Dampak dari langkah ini tidak hanya terasa di level negara. Jika kerjasama berjalan baik, akan ada lebih banyak investasi, lebih banyak lapangan kerja, lebih banyak peluang. Dan pada akhirnya, ini akan berdampak langsung pada masyarakat. Jadi, kunjungan ini bukan sekadar perjalanan diplomatik. Ini adalah langkah strategis. Langkah untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan dunia. Dunia tidak menunggu negara yang bergerak cepat akan memimpin. Dan dari langkah ini, terlihat bahwa Indonesia mulai bergerak. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Artileri memahami dunia untuk membaca peluang.